Geramnya Wamenaker ke Janhua Diana Bos Surabaya tahan ijazah karyawan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Nul, menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib para pekerja. Ia mengecam keras perlakuan tak pantas dari perusahaan UD Sentosa Steel yang diduga menahan ijazah milik puluhan mantan karyawannya. Pada Kamis, 17 April 2025, sebanyak 31 mantan karyawan didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, serta pengacara Krisnu Wahyuwono, mendatangi Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka melaporkan perusahaan milik Janhua Diana karena dugaan penahanan ijazah dan pelanggaran lainnya. Saat melakukan inspeksi mendadak ke gudang perusahaan di kawasan Margomulyo, Surabaya, rombongan pemerintah sempat mendapat perlakuan kurang bersahabat. Pintu sempat tak dibuka, membuat Nul dan Armuji menunggu cukup lama. Ketika akhirnya bisa berdialog, Diana bersikukuh tidak menahan ijazah para karyawan. Namun, saat polisi menanyakan keberadaan salah satu staf bernama Veronica, yang disebut menyimpan ijazah, Diana menyebut Veronica sudah resign. Tapi ternyata Veronica ditemukan di ruangan lain. Ibu bohong, ibu nipu, tegas Nul sambil menggebrak meja. Veronica pun tidak memberikan jawaban yang jelas, dan tetap menyerahkan keputusan ke Diana. Hal ini membuat Nul semakin tegas memperingatkan keduanya. Ini bukan soal wewenang, ini hak mereka yang ditahan. Kami hanya minta ijazah dikembalikan, tidak lebih, ujarnya. Tak hanya soal ijazah, karyawan juga mengaku hak-haknya tidak diberikan. Bahkan, mereka menyebut gaji dipotong jika menunaikan salat Jumat. Salah satunya, Peter Evril Sitorus, 25 tahun, yang bekerja sejak akhir Desember 2024. Ia mengatakan, meskipun bukan Muslim, ia tahu rekan-rekannya dikenakan potongan Rp10.000 jika salat Jumat. Nul menyebut praktik itu sangat tidak manusiawi. Kita ini negara hukum, semua agama dilindungi. Kalau melarang ibadah, ada konsekuensinya, tegasnya. Selain itu, perusahaan juga diduga membayar gaji di bawah upah minimum kota, UMK, dan meminta uang jaminan Rp2 juta jika karyawan tidak menyerahkan ijazah. Uang itu bisa dicicil dengan potongan gaji Rp1 juta per bulan. Salah satu mantan karyawan, Ananda Sasmita Putri Ageng, 26 tahun, mengaku hingga kini ijazah aslinya masih belum dikembalikan. Padahal, dokumen itu sangat penting untuk melamar pekerjaan baru. Ia berharap perusahaan bisa lebih terbuka hatinya. Yang kami minta hanya satu, ijazah asli kami. Tolong dikembalikan, pintanya. Dari pihak kementerian, Nul menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dengan audit menyeluruh. Ia juga menekankan bahwa jika terbukti melanggar, perusahaan harus siap menghadapi tindakan hukum. Soal izin usaha yang belum jelas, akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan K3 di Snaker Trans Jatim, Tri Widodo, menyebut bahwa Diana tetap tidak mengakui adanya penahanan ijazah dari 31 mantan karyawan. Bahkan Diana mengaku lupa terhadap semua nama yang disebutkan. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah video sida Wakil Wali Kota Surabaya Armuji viral di media sosial. Diana bahkan sempat melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur, namun laporan itu akhirnya dicabut setelah ia meminta maaf secara langsung. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga iklim kerja yang sehat dan adil di Surabaya. Surabaya harus jadi kota yang kondusif, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Tapi kalau ada yang melanggar aturan, ia tidak boleh lagi berusaha di sini, tegas Eri.